Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto ingin mengeksekusi program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dapat berjalan lancar, efisien, tanpa adanya kebocoran. Prabowo mengatakan anggaran program makan bergizi yang diperuntukkan untuk siswa di sekolah sudah dihitung dan dirinya optimis mampu merealisasikannya. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya mengupayakan tidak ada kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan program itu di pemerintahannya kelak. Adapun berkaitan dengan pembagian susu gratis yang akan diberikan kepada anak-anak di seluruh Indonesia juga akan dijalankan sesuai topologi masing-masing daerah. Prabowo mencontohkan pada salah satu daerah di Maluku Barat Daya, yakni Pulau Moa, yang mana daerah tersebut kerap memproduksi air susu dari kerbau, sehingga tidak cukup sulit untuk mendapat produksi susu yang dapat dijangkau anak-anak di wilayah Moa. Sementara, di daerah lain sulit mendapatkan susu bisa difokuskan dengan memperataan pembagian bahan pangan bergizi seperti contohnya ikan dan telur. Prabowo pun menekankan bahwa pembagian makanan bergizi dan juga susu gratis kepada anak-anak di Indonesia akan fleksibel dengan tipologi daerah masing-masing. Karena rakyat dalam suatu masyarakat itu terlalu banyak, makanya dilakukan sistem perwakilan. Jadi rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen. Rakyat pun dalam sistem presidensial dia punya hak, dia memilih presidennya, dia memilih gubernurnya, dia memilih bupatinya, kan begitu. Iya. Ya itu sistem pemerintahan yang baku, yang berlaku. Dan itu adalah kehendak rakyat kita, itu harus dan boleh. Ya kan, itu namanya kritik, otokritik, yang saya katakan tadi check and balances. Dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif. Tapi secara prinsip kritik itu harus, menurut saya. Bagaimana dengan? Ya, tapi yang objektif ya, kebebasan pers sama, kebebasan pers itu sangat penting. Ya kan, dengan kebebasan pers, rakyat bisa dapat informasi. Pers mainstream, ternyata pers mainstream kan sekarang sudah jadi bisnis. Iya kan? Pers mainstream itu bisnis, dan bisnis itu ada pemiliknya. Jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu sungguh-sungguh nggak mencerminkan kepentingan rakyat, atau kepentingan dia, atau dia mau pakai untuk mempengaruhi opini rakyat? Nah, ini dilemanya, kan begitu. Tapi sekarang ada fenomena baru, yaitu yang disebut revolusi informasi, yang disebut sekarang dengan media-media baru, dengan internet, dengan sosial media dan sebagainya, TikTok. Informasi itu bisa ke rakyat dengan cepat, sehingga tidak dapat dipengaruhi. Ada bisa sekarang banyak fake news, hoax, tapi rakyat lama-lama bisa menyaring, ya kan? Jadi menurut saya demokrasi akan lebih kuat sekarang. Demokrasi akan lebih kuat sekarang. Jadi tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa. Saya kira tidak bisa, ya kan?